Bab 81. Aku tidak menyesalinya, hanya saja ususku menjadi hijau. Dalam sekejap, beberapa barang lelang yang tidak relevan telah dilelang. Sulei tertawa dan berkata, semuanya, rumah lelang kami menerima harta karun beberapa hari yang lalu yang saya yakin semua orang akan tertarik. Harta karun ini adalah senjata yang luar biasa. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ia bertepuk tangan, dan saat itu juga seorang pelayan membawa nampan kayu cendana merah, yang di atasnya terletak peti kayu panjang. Setelah membuka peti kayu itu, Sulei mengeluarkan sebuah pedang panjang dari dalamnya. Suara dentingan yang tajam dan jelas muncul saat pedang itu ditarik keluar. Pedang itu mengeluarkan suara seperti auman naga dan berkilauan terang, benar-benar cocok untuk sebuah barang yang layak dilelang. Itu memang peralatan yang luar biasa. Pedang panjang ini bernama Iron Executioner. Pedang ini dibuat oleh pandai besi paling terkenal di negara surgawi kita, Ruan Chengzi. Bilahnya sangat tajam dan jelas merupakan senjata tingkat elit, harta karun yang layak dikoleksi. Semua orang tahu bahwa ini adalah zaman teknologi. Senjata kuno yang dibuat dengan tangan seperti ini biasanya sangat berharga tetapi tidak memiliki pasar untuk dibeli. Kita semua tahu banyak orang suka menghiasi dinding rumah mereka dengan pedang panjang yang elegan dan indah. Kita menyebutnya pedang gantung, tetapi pedang panjang Iron Executioner ini jelas sesuai dengan julukannya sebagai pedang harta karun penjaga rumah. Semua orang, silakan lihat. Saat dia selesai berbicara, seorang petugas yang memegang tongkat besi berjalan ke panggung. Sulei mengayunkan pedang algojo besi dan mengeluarkan suara desiran yang tajam. Suara cahaya yang lembut terdengar, dan tongkat besi itu terbelah menjadi dua bagian, dengan ujung yang tajam seperti cermin. Aksi ini mendapat sorak-sorai dan teriakan dari semua tamu yang hadir di area tersebut. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, benda ini sebenarnya tidak buruk. Kerumunan orang di sekitarnya pun menganggukkan kepala. Sekarang, menyadari bahwa semua orang terpikat olehnya, Sulei mengangguk puas dan mengumumkan dengan lantang, algojo besi sekarang siap dilelang. Tawaran pertama, 100.000, silakan mulai menawar. Bagus sekali, aku akan membeli dan memainkannya. Hong Dali segera mengangkat plakatnya dan berteriak, 300.000. Melipat gandakan nilai hanya dalam satu tawaran. Siapa yang bisa melakukan itu? Tawaran ini langsung mengalahkan setidaknya 80% dari mereka yang berencana untuk mengajukan tawaran. Namun, bagaimanapun juga, masih ada orang yang suka mengumpulkan pedang harta karun tingkat dewa semacam ini. Dengan sangat cepat, seseorang mengajukan tawaran yang lebih tinggi. 350.000. Seseorang menawar 350.000, ada yang mau menawar lebih tinggi, sekali menawar 350.000. 500.000. Hong Dali bahkan tidak berpikir dua kali dan mengajukan tawaran lain. Pada saat itu, Hong Anbao mencibir dan berkata, anak boros ini sudah mulai, sepertinya dia benar-benar menginginkan ini, aku harus mengambil kesempatan ini untuk menjebaknya. Saat dia memikirkan itu, Hong Anbao perlahan mengangkat tandanya dan berkata, 600.000. Mendengar itu, seluruh tempat pelelangan langsung terdiam. Anehnya, itu adalah Hong Anbao dari keluarga Hong. Berbicara tentang keluarga Hong, mereka dikenal oleh setiap orang di tempat itu. Itu adalah keluarga Hong yang agung dan perkasa yang pengaruhnya menyebar ke lebih dari separuh negara. Meskipun kebanyakan orang pertama-tama akan berpikir tentang Hong Weiguo, identitas utama, Hong Anbao juga merupakan anak perusahaan yang kuat dari keluarga Hong. Dia memiliki status yang layak di keluarga Hong. Tidakkah Anda melihatnya? Bahkan aktris hebat Tai Yajing ingin melakukan sesuatu dengan keluarganya, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang orang lain. Karena Hong Anbao telah meneriakkan tawaran tinggi sebesar 500.000, dia memiliki muka dan uang. Seluruh tempat lelang langsung menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung keluarga Hong. Meskipun Iron Executioner hebat, benda itu bukanlah sesuatu yang sangat berharga. Meskipun langka, benda itu bukanlah suatu keharusan. Selain itu, yang paling penting adalah, Hong Anbao dan Hong Dali benar-benar berbeda sifatnya. Hong Dali adalah seorang pemboros yang terkenal, dia tidak keberatan menghabiskan uang. Bahkan jika seseorang menaikkan tawarannya, dia tidak akan keberatan. Namun, Hong Anbao itu berbeda. Jika dia menginginkan sesuatu, bertengkar dengannya tidak akan berakhir baik. Maka, pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju ke arah Hong Dali dan Hong Anbao. Duduk di pinggir dan menyaksikan harimau bertarung, pemandangan menarik ini bukanlah sesuatu yang mereka lihat setiap hari. Pedang algojo besi, 500.000, sekali jalan. Sulei melihat Hong Anbao menawar dan memberinya sedikit wajah, segera memfasilitasi penawaran. Hong Anbao merasa puas dan tidak lupa berbalik dan menertawakan Hong Dali. 800.000. Hong Dali mengernyitkan hidungnya, dan ekspresinya sama sekali tidak terganggu. Kenyataannya, baginya, tidak perlu ragu untuk harga berapapun dalam kisaran 5 juta. 1 juta. Hong Anbao jelas memahami batasan Hong Dali dan segera mengangkat tandanya dan melanjutkan tawarannya.
1.500.000. Hong Dali tidak ragu sedikit pun dan bahkan menyeringai. 1.800.000. Menetapkan harga pedang besi bermutu tinggi biasa seharga 500.000 sudah dianggap harga yang sangat tinggi bagi yang lain. Itu masih bisa dibenarkan sebagai bentuk dukungan terhadap badan amal. Namun, menaikkan harga secara langsung menjadi 1.800.000 sungguh mengejutkan. 2.150.000. Hong Dali melanjutkan. Pada saat itu, Hong Anbao benar-benar mengikuti irama. Seolah refleks, ia mengangkat plakatnya dan berteriak, 2.500.000. Sayangnya, saat dia meneriakkan tawarannya, dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Memang, banyak orang diam-diam tertawa. Wajah Hong Anbao membiru dan buru-buru mengubah tawarannya, 2.600.000. Namun, kali ini, Hong Dali tidak menaikkan tawarannya. Hong Anbao hanya mendengar Tang Muxin, yang duduk di samping Hong Dali, berkata, Dali, berhentilah menawar. Aku baru sadar, apakah kamu cukup kuat untuk bermain dengan benda itu? Hong Dali tampaknya terbangun dari mimpi. Dia memikirkannya dengan saksama dan tiba-tiba berseru kaget. Untung saja kau mengingatkanku, bagus, dia baru saja menaikkan tawarannya lagi, kan, kalau begitu aku akan mundur. Aku akan menarik. Tempat pelelangan menjadi sunyi. Setelah hening sejenak, orang-orang tiba-tiba mulai berdiskusi. Dia benar-benar menyerah saat ini. Jangan bilang, itu hanya pedang, itu pasti bernilai paling tinggi 500.000 hingga 600.000, sekarang, harganya 2.600.000, sungguh nilai yang sangat tinggi. Ya, benar-benar keterlaluan seperti saat klimaks. Kalau aku akan berjuang sampai akhir demi wajahku. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan kamu payah, tanpa tekad yang kuat, bagaimana kamu bisa maju dan mundur sesuka hati, ada perbedaan level. Lihat apa yang kalian semua katakan, bagaimana ini semua bisa begitu glamor, apa kalian tidak mendengar Tuan Muda Dali berkata, dia selalu memiliki tubuh yang lemah, benda itu mungkin beratnya beberapa kilogram, awalnya dia berencana untuk membelinya untuk dimainkan, sekarang setelah dia menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa menanganinya dengan baik, dia tidak ingin memainkannya lagi, menyerah adalah hal yang wajar, hanya saja. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang tentu tahu apa yang dia maksud. Hong Anbao menggertakkan giginya dan terduduk di kursinya. Ia ingin menangis tetapi tidak bisa. Dia telah menghitung garis dasar Hong Dali, tetapi dia lupa tubuh Hong Dali. Sekarang setelah dia memikirkannya, tubuh seperti apa yang dimiliki Hong Dali itu? Seseorang yang lelah karena berjalan sekitar 1 kilometer atau lebih pasti tidak dapat menangani benda itu dengan baik. Jika ada hal lain yang menarik perhatiannya, dia tidak akan ragu menawar hingga 4 juta. Namun sayang, hal seperti itu tidak cocok untuknya. Kali ini kerugiannya benar-benar besar. 2.600.000. Ini bukan jumlah yang kecil. Namun, yang paling merugikan Hong Anbao adalah dia bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan, itu akan mengundang lebih banyak penghinaan. Dia hanya bisa berpura-pura bahwa dia sangat menginginkan barang itu, sambil terus tersenyum kepada semua orang di sekitarnya, seolah-olah menunjukkan bahwa dia sangat puas. Hong Anbao tidak menyesalinya, hanya saja ususnya menjadi hijau. Bab 82. Kualitas emas gelap, dapat dipercaya. Pada titik ini, Sulei hanya bisa menghela napas. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Dia kemudian dengan tegas memegang palu dan melanjutkan, 2.600.000 untuk sekali. 2.600.000 untuk 2 kali. 2.600.000 untuk 3 kali. Palu itu akhirnya terbanting. Setuju. 2.600.000, itu 2.600.000. Kalau orang biasa, 2.600.000 cukup untuk dibelanjakan selama beberapa kali kehidupan, dan mungkin masih ada sisa. Bahkan untuk keluarga kaya, itu juga cukup untuk 2 hingga 3 generasi yang boros. Namun kata-kata itu sudah terlanjur diucapkan. Di depan begitu banyak orang, dia hanya bisa menahannya. Sayangnya, dia tidak berani membalas dendam. Jika Hong Dali menarik diri lagi karena alasan apapun, dia pasti akan bunuh diri. Liu Mingxin, yang berada di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Hong Dali itu terlalu tidak terduga. Sekadar bermain-main saja tidak masalah, tetapi dia tidak boleh bertindak terlalu jauh. Jika Hong Anbao tidak maju ke depan, Liu Mingxin merasa bahwa dialah yang akan tertekan, siapa yang mengira bahwa Hong Dali akan mundur karena alasan itu. Tang Muxin tertawa sampai perutnya hampir terlihat dengan matanya menyipit seperti bulan sabit. Lin Yanwei di sampingnya juga tidak bisa menahan tawa. Siapapun yang ingin menipu Tuan Muda Dali akan sama saja dengan melompat dari tebing. Tuan Muda Dali bahkan akan memberikan tendangan keras dari belakang untuk membantunya jatuh. Ngomong-ngomong, bermain dengan pisau dan pedang memang bukan hal yang baik bagi anak durhaka sepertiku, beruntung aku tidak mendapatkannya.
Hong Dali berseri-seri karena gembira. Sementara itu, di depan, Hong Anbao tampak seperti hendak memuntahkan darah. Barang berikutnya yang dilelang, yang merupakan puncak acara lelang kedua, adalah perhiasan rahasia. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah perhiasan dari dinasti Tang. Sulei sekali lagi mengaktifkan lidahnya yang fasih, tetapi kali ini, ia belajar terlebih dahulu untuk memperkenalkan barang tersebut. Perhiasan ini berasal dari timur dan berharga, baik pengerjaan maupun kualitas bahannya dianggap terbaik, namanya adalah anting emas gelap. Pada saat itu, petugas yang berada di samping membawa sebuah nampan kayu, yang di atasnya diletakkan selembar kain merah. Semuanya, silakan lihat. Sulei hendak membuka kain merah itu ketika Hong Dali langsung berteriak, 500.000. Apa-apaan ini, jangan lagi. Karena ini sudah pernah terjadi sekali, kali ini Sulei cepat menanggapi dan segera membuka kain merah. Tawaran awal anting emas gelap adalah 150.000, tetapi Tuan Muda Hong Dali sudah menawar 500.000, apakah ada yang mau menawar? Anting ini memang terlihat bagus, dan harganya sebenarnya sekitar 800.000. Oleh karena itu, kali ini, banyak orang yang bekerja sama dan menawar. 600.000. 800.000. Liu Mingxin hendak mengangkat plakatnya dan menawar 1 juta ketika Hong Dali dengan tegas menawar 1.200.000. Liu Mingxin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meletakkan tandanya. Kerumunan mulai menyerah. Tuhan tahu apakah Tuan Muda Hong Dali menginginkan barang itu atau tidak. Hasil akhirnya jelas tanpa keraguan. Set anting emas gelap ini dijual ke Hong Dali dengan harga tinggi 1.200.000 yuan. Dali, kenapa kamu membeli anting-anting itu, lagi pula kamu tidak bisa memakainya? Saat pelelangan barang ini berakhir, Tang Muxin setengah penasaran, setengah sengaja menyelidiki. Hong Dali mendengus dan berkata, apa kau tidak mendengar nama anting-anting ini? Namanya Dark Gold. Dark Gold, ini jelas sesuatu yang berharga. Saat aku sedang dalam permainan, statistik perlengkapan Dark Gold itu sangat kuat. Ada pepatah yang mengatakan, barang berkualitas Dark Gold dapat dipercaya. Tang Muxin langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua sudah berencana untuk menghabiskan banyak waktu bahkan sebelum mereka datang. Hong Dali ini benar-benar berbakat dalam melakukannya. Setelah mengatakan itu, Hong Dali segera berbalik dan bertanya pada Lin Yanwei, saudari Nian Wei, aku melihat bahwa kamu masih belum memiliki anting-anting. Ini, anting-anting ini untukmu, hehe, perlengkapan Dark Gold sangat berharga, mereka memiliki beberapa statistik tambahan. Lin Yanwei tersenyum lembut dan menjawab, baiklah. Senyumnya yang Bak Dewi langsung memikat semua pria di dekatnya. Liu Mingxin menutupi wajahnya. Aku memperlakukan Hong Dali sebagai saingan. Tapi, lupakan saja, anggap saja aku salah. Lain kali kita biarkan saja badut ini menghambur-hamburkan uang sesuka hatinya. Berhadapan dengannya hanya akan mengurangi kecerdasanku sendiri. Meskipun Hong Anbao telah kehilangan 2.600.000, pada saat ini, dia tidak merasa begitu tertekan dan malah berpikir, anak yang boros ini, baiklah, biarkan dia menghabiskan banyak waktu. Saya berasumsi bahwa orang-orang tua dalam keluarga itu tidak akan membiarkan dia menghabiskan seluruh aset keluarganya begitu saja. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan bahkan 10% dari aset keluarganya. Setelah berpikir demikian, dia merasa jauh lebih baik. Tentu saja, Hong Dali bahkan lebih senang, ini adalah efek yang diinginkannya. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah barang terakhir yang akan dilelang. Saya harus mengatakan ini, barang ini sungguh tidak masuk akal. Pada saat ini, lelang hampir berakhir. Juru lelang Sulei berdeham dan memperkenalkan. Barang ini, sebenarnya, adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Setelah mendengar perkenalan Sulei, orang banyak langsung menjadi sangat penasaran. Teknologi apa saja yang bisa dilelang? Kau tidak mempermainkan kami, kan? Itu tidak mungkin hanya satu salinan. Begitu disalin, seluruh dunia pasti sudah mengetahuinya. Ya, teknologi bukanlah sesuatu yang unik. Sebelum datang, semua orang penasaran dengan barang ini saat melihat-lihat buku panduan lelang. Tentu saja, mereka harus menjernihkan keraguan ini saat waktunya tiba. Wajar saja jika semua orang merasa aneh. Kita harus memahami bahwa, secara tegas, sebuah teknologi dapat diduplikasi tanpa batas. Terutama dalam pelelangan semacam itu. Karena salinan teknologi sedang dilelang, penciptanya pasti telah membuat salinan. Bahkan jika tidak ada salinan, penciptanya sendiri sama bagusnya dengan salinan, karena ia dapat menyempurnakannya dan menjualnya lagi kapan saja. Semuanya, diamlah. Sulei memberi isyarat dan menunggu kerumunan menjadi tenang, sebelum melanjutkan dengan serius, secara tegas, teknologi ini, persis seperti yang disebutkan semua orang, memiliki semua alasan mengapa tidak cocok untuk dilelang, namun,
teknologi yang belum pernah ada sebelumnya ini memang sangat canggih, namun, penciptanya telah menghabiskan seluruh dananya dan tidak punya pilihan selain melelangnya dengan imbalan dana. Mengenai berapa banyak yang bisa diperoleh, ini terserah kalian semua, tidak ada kewajiban. Melihat bahwa kerumunan tidak keberatan, Sule berdeham dan melanjutkan dengan serius, teknologi ini bernama proyeksi realitas virtual. Semua orang, silakan saksikan demonstrasinya. Seketika, seorang petugas berpakaian biru ketat dengan bintik-bintik hitam tersebar di mana-mana berjalan ke panggung lelang. Kemudian, dua petugas lainnya membawa layar televisi raksasa juga. Dengan sangat cepat, semua orang tahu apa teknologi ini. Ketika layar televisi dinyalakan, petugas dengan pakaian ketat berwarna biru itu mulai melakukan berbagai macam gerakan. Bersamaan dengan itu, sebuah figur 3D sederhana di layar benar-benar mulai meniru dan melakukan gerakan yang sama persis. Setelah 1 menit demonstrasi, para hadirin meninggalkan panggung, dan Sule berkata dengan lantang, saya yakin semua orang sekarang memahami ide umum dari teknologi ini. Kemudian, teknologi proyeksi realitas virtual, peralatan proyeksi nodal, prinsip kerja, dan metode pembuatannya akan mulai dijual pada harga 500.000. Lelang dimulai sekarang. Bab 83. Selir darah saudari. 1 juta. Hong Dali mengangkat piring lelangnya tepat setelah juru lelang selesai berbicara. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, mengapa kamu ingin membeli ini, apa kegunaannya, kamu bahkan tidak membutuhkannya. Pertanyaannya menarik perhatian orang-orang yang duduk di sekitarnya. Semua orang memasang telinga dan menahan napas, berharap mendengar jawaban dari anak yang hilang itu. Ini sepertinya asyik untuk dimainkan. Mata Hong Dali berbinar, menatap tajam ke arah perangkat teknologi itu. Meskipun aku tidak yakin apa sebenarnya itu, tampaknya ini sangat berharga dan hebat, aku akan membelinya terlebih dahulu. Orang-orang yang mendengarnya tercengang. Bahkan saat ia tidak tahu apa benda itu, ia ingin membelinya untuk dimainkan. Sungguh anak yang boros. Ia jelas hanya berusaha membelinya apapun yang terjadi, bahkan tanpa mempertimbangkan apakah benda itu layak dibeli atau tidak. Pada saat ini, Hong Anbao merasa gelisah di dalam hatinya. Haruskah aku mencoba menaikkan harga lebih tinggi? Jika aku menaikkannya sedikit saja, itu akan sangat memalukan. Namun, jika aku menaikkannya terlalu tinggi, apa yang akan terjadi jika si tukang rongsokan ini tiba-tiba menyerah? Aku akan membuang-buang sekitar 5 juta. Perusahaanku hanya menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 40 juta. Jika sesuatu terjadi, aku akan membuang-buang pendapatan dan usaha 1,5 bulan dalam menjalankan perusahaan. Memikirkan hal ini, Hong Anbao mendesah tak berdaya. Tetap tenang, aku harus tetap tenang. Bocah ini dimanjakan oleh orang tuanya, memberinya uang saku sebanyak yang dia inginkan. Tapi aku berbeda. Aku harus menahan diri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menaikkan harga lebih lanjut. Di sisi lain, Liu Mingxin dengan cepat mengangkat piringnya. 1,2 juta. Dia kemudian menyentuh dagunya dan merenung. Perangkat teknologi ini cukup canggih, tetapi perusahaan saya tidak menggunakannya. Agar realistis, saya juga tidak tahu untuk apa itu bisa digunakan. Baiklah, saya akan menaikkan sedikit sebelum berhenti. Tidak banyak artinya bersaing dengan Hong Dali dalam hal pemborosan. Dia memiliki orang tua yang memanjakannya, dan dikatakan bahwa orang tuanya memberinya ratusan ribu atau bahkan jutaan sekaligus. Poin utamanya adalah membuatnya menghabiskan lebih banyak uang. Jika dia menyerah di tengah jalan, saya akan rugi besar. Liu Mingxin selalu menjadi orang yang tenang dan kalem serta dianggap sebagai seorang pragmatis teladan. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang benar-benar harus ia dapatkan, ia tidak akan bertekad untuk membelinya. Hal ini juga mirip dengan cara ia mempekerjakan orang di perusahaannya. Segala sesuatu dipertimbangkan dari sudut pandang yang realistis dan bukan hanya kualifikasi akademis pelamar, yang menjelaskan mengapa perusahaan gamenya terus berkembang dan mencapai hasil yang luar biasa. 1,500.000. Hong Dali tidak mempertimbangkan banyak hal. Selama dia merasa itu menyenangkan, dia akan membelinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan nilai selain membeli barang itu. 1,700.000. Liu Mingxin sekali lagi menaikkan harganya, sambil berpikir dalam hati. Sudahlah, kita akhiri saja. Sudah cukup mengetahui orang macam apa dia, tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah ini. Hong Dali sendiri bukanlah orang jahat. Namun, sayang sekali kita berbeda pendapat. Jika kita berteman, itu pasti bukan hal yang buruk. Sayang sekali, sayang sekali. 2 juta. Hong Dali mengangkat piringnya sekali lagi. Saya menyerah. Liu Mingxin berhenti dengan tegas. Teknologi ini memang canggih. Namun, masalahnya terletak pada kegunaannya. Jadi, ini bisa dianggap hanya sekadar bermain-main. 2 juta terjual sekali, 2 juta terjual 2 kali, 2 juta terjual 3 kali. Juru lelang, Sule, mengetuk palu untuk menandakan berakhirnya tawaran.
Akhirnya, pelelangan pun berakhir. Hong Anbao menghabiskan 2.600.000 untuk membeli pedang baru yang sangat berharga, sementara Liu Mingxin tidak berhasil membeli apapun. Hong Dali, yang paling bahagia, berjalan pergi dengan senyum cerah di wajahnya sambil berkata, "Haha, sungguh keputusan yang tepat untuk datang hari ini, Samoyed di rumahku akhirnya punya mainan, dan aku berhasil menghadiahkan satu set anting kepada Suster Nian Wei. Terakhir, set peralatan teknologi yang dibeli juga tampaknya cukup bagus, haha." Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Setelah mengintip jendela sistem, dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan lebih dari 4 juta, yang dapat digunakan untuk menebus 40 poin atribut. Kau benar-benar tidak punya harapan, membelinya tanpa tahu apa saja kegunaan benda ini. Tang Muxin berkata sambil tersenyum. Pulanglah dan mainkan benda ini, dan lihat apakah kau bisa mengetahui kegunaannya. Setelah pertarungan pemborosan yang berhasil, perhatian Liu Mingxin beralih ke Hong Anbao. Mulai sekarang, Hong Anbao tidak akan terlalu peduli dengan Hong Dali, dan Hong Dali bisa menjadi anak yang bahagia. Sebenarnya, cukup baik untuk memikirkannya seperti ini. Saudari Nian Wei, anting-anting yang kamu kenakan terlihat cantik di tubuhmu. Hong Dali melihat ke kiri dan ke kanan, dan semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Setelah berjalan 2 langkah lagi, dia mengendus dan menjadi sedikit tertekan. Sayang sekali, aku tidak menemukan sesuatu yang cocok untukmu, Xin Xin. Awalnya aku ingin mencarikanmu hadiah yang cocok, tetapi aku tidak dapat menemukannya, yang sebelumnya terlalu murah dan tidak cukup menarik. Iya, aku tidak membutuhkan ini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dali, Tang Muxin merasa sedikit malu. Tidak perlu merajuk, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Baiklah, kalau aku melihat sesuatu yang cocok untukmu di masa depan, aku pasti akan membelinya untukmu. Lin Yanwei, yang berdiri di samping mereka, tersenyum dan berkata, "Nyonya muda terlihat bagus dengan apapun yang dikenakannya, namun, tasnya tampaknya agak kurang bagus, mengapa tidak membelikan tas yang lebih bagus untuknya? Tas adalah aksesori penting bagi para gadis." Ide bagus, kalau begitu, sudah diputuskan. Sekelompok orang itu berbicara dan tertawa saat mereka berjalan keluar. Setelah keluar dari lift, tepat di luar gedung Jin yang terkenal, Tang Muxin tiba-tiba berseru. "Kakak selir darah, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu benar-benar orang yang ada di rumah lelang itu?" "Saudari selir, murid di kelas kita yang tidak pernah masuk kelas." Hong Dali penasaran mengintip dan terkejut sesaat dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu kira-kira seusia dengannya, dan rambut birunya diikat dengan 2 ekor kuda yang terurai hingga di bawah pinggulnya. Dia memiliki tubuh yang ramping dan dada yang agak rata. Mengenakan kemeja lengan lonceng dengan rok pendek dan stoking hitam, dia tampak sangat muda dan murni. Sepasang matanya besar dan jernih, dan meskipun dia tidak berekspresi, itu tidak dapat menutupi wajah cantiknya. Jika dia harus dinilai, jika Tang Muxin mendapat skor 100 poin penuh, gadis yang dijuluki Sister Blood Consort, ini setidaknya akan mendapat skor 99,5 poin. Namun, bukan ini alasan yang mengejutkan Hong Dali. Gadis-gadis di sampingnya, seperti Tang Muxin dan Lin Yanwei, keduanya adalah wanita cantik yang memukau dan sempurna dalam segala aspek. Dengan demikian, Hong Dali mampu menahan godaan para wanita cantik dengan mudah. Yang membuatnya terkejut adalah riasan yang dikenakan Sister Blood Consort. Hong Dali mengucapkan sebuah nama, "Kau Hatsune." Hatsune Miku. Hatsune Miku yang menyanyikan lagu leek yang terkenal di bumi. Hong Dali mengusap matanya dengan penuh semangat. "Senang bertemu denganmu, aku Lin Chuyin." Selir darah, Lin Chuyin, perlahan melangkah maju dan mengulurkan tangannya tanpa ekspresi ke arah Hong Dali. "Di mana teknologi proyeksi realitas virtual? Bagaimana kau bisa berbicara kepada tuan muda seperti ini?" Setelah mendengar bagaimana Lin Chuyin berbicara, antek-antek Hong Dali menjadi gelisah. Seorang antek laki-laki bergegas maju, bersiap untuk mengambil tindakan. "Menurutmu mengapa tuan muda harus memberikannya kepadamu hanya karena kau menginginkannya? Hentikan!" Semua orang terkejut. Tang Muxin berdiri di depan Lin Chuyin dan berteriak marah pada antek laki-laki itu. Dali belum mengatakan apa-apa, mundur. Suaranya dipenuhi dengan 30% kemarahan, 30% kepanikan, dan 40% kekhawatiran, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa aneh. Bab 84. Atas namaku. Ya, Yang, Nyonya Muda. Tang Muxin sudah bersama semua orang begitu lama, dia jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Antek laki-laki itu ketakutan sampai menggigil dan langsung mundur. Tang Muxin kemudian menghela napas lega, berbalik, dan bertanya, "Saudari selir darah, kamu menginginkan teknologi proyeksi realitas virtual itu?" Selir darah Lin Chuyin mengangguk dan berkata dengan nada datar seperti biasanya, "Aku punya kegunaan untuk itu." "Ah, ambillah jika kau membutuhkannya," kata Hong Dali. Hatsune Miku 1. Semua orang harus tahu apa yang dia rasakan. "Ya." Lin Chuyin mengulurkan tangannya. "Di mana peralatannya?"
Berikan padanya. Hong Dali mengibaskan rambutnya dengan anggun. Kau bisa menggunakannya selama yang kau mau, lagi pula, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan dengan benda ini. Mengambil alih perlengkapan itu, Lin Chuyin berkata dengan datar, atas namaku, aku akan mengembalikannya 3 hari kemudian. Setelah berkata demikian, dia langsung menaiki mobil sport hitam super ramping itu tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Suara mesin menderu, dan knalpotnya menyemburkan percikan api, menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Fiuh! Setelah Lin Chuyin pergi, Tang Muxin menghela napas panjang. Seolah seluruh tubuhnya kelelahan, dia menyeka keringat dinginnya dan berkata, akhirnya, dia pergi, itu benar-benar membuatku takut sekarang. Aku bilang, Xin Xin. Melihat ke arah hilangnya Lin Chuyin, Hong Dali tertegun dan bertanya, mobil Chuyin itu, bukankah ada yang aneh, mobil itu menyemburkan api. Sekarang, seluruh kelompok Hong Dali semua memandang Tang Muxin dengan rasa ingin tahu. Lin Yanwei, yang tadi samar-samar menghalangi Hong Dali, berkata, Lin Chuyin ini, dia bukan orang biasa. Dia sangat berbahaya, aku bisa merasakannya. Dia memang bukan orang biasa. Suara rendah terdengar. Liu Mingxin berjalan dengan anggun ke arah mereka, menatap Hong Dali, tersenyum dan berkata, itu adalah keputusan yang sangat bijaksana bahwa bawahanmu tidak mengangkat tangannya padanya tadi. Oh, apa alasannya, bisakah kau memberitahuku? Hong Dali tidak peduli dan bertanya langsung kepadanya. Karena ada seseorang yang tahu alasannya, sebaiknya dia bertanya saja. Tidak ada sedikit pun rasa rendah hati darinya. Chuyin adalah putri tunggal Lin Jiayun, direktur Lin Corporation yang beranggotakan 500 orang terkuat di dunia. Liu Mingxin menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari itu, di lingkungan pertemanan kami, orang seperti ini tidak jarang terlihat, yang terpenting adalah dia adalah seorang wanita kutu buku, ya, tipe yang tinggal di rumah setiap hari dan jarang keluar rumah. Gek wanita. Hong Dali tercengang. Lin Chuyin adalah seorang kutu buku wanita. Seorang kutu buku wanita yang membolos setiap hari. Ya, tapi si kutu buku wanita ini sangat berbeda dari yang lain. Berbicara tentang hal ini, Liu Mingxin yang biasanya sombong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku juga berpikir bahwa aku tidak kalah dengan orang lain, tetapi dibandingkan dengannya, aku memang kurang. Lin Chuyin adalah anggota organisasi, Holy Grail. Aku tidak yakin apakah kamu pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya. Hong Dali dengan tegas menggelengkan kepalanya. Ya, sederhananya, di dunia ini, ada sekelompok orang yang tingkat kecerdasannya jauh melebihi orang biasa. Kelompok orang ini sangat misterius, orang biasa tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya, di mana mereka berada, hanya mereka yang setingkat pejabat tinggi di pemerintahan di dunia ini yang akan mendapatkan informasi tentang kelompok orang ini, dan tanpa kecuali, mereka semua akan memperlakukan informasi ini seperti harta karun. Di dunia yang berpenduduk 5 miliar orang ini, mereka yang mampu mencapai kondisi seperti itu, hanya ada 42 orang, organisasi tempat mereka berada disebut, Holy Grail, organisasi yang hanya bisa diikuti oleh orang dengan kecerdasan 180 ke atas. Dan Lin Chuyin ini, dia adalah anggota, Holy Grail, lebih jauh lagi, dia adalah tipe orang yang paling berbahaya dalam kelompok itu. Gek wanita, gek teknologi. Seorang ahli teknologi dengan kecerdasan 180 ke atas. Saat Liu Mingxin berbicara sampai di titik ini, Hong Dali benar-benar tercengang. Sejak ia tiba di dunia ini, orang-orang yang berinteraksi dengannya semuanya adalah kaum elit. Dapat dikatakan bahwa Hong Dali tidak akan gentar tidak peduli situasi seperti apa yang mungkin ia hadapi. Tetapi sekarang, setelah mendengar bahwa Lin Chuyin adalah seorang ahli teknologi, dia benar-benar ketakutan. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti konsep tentang apa yang dimaksud dengan gek teknologi. Sederhananya, tokoh utama, Iron Man, dari film fiksi ilmiah Hollywood di kehidupan sebelumnya, Tony Stark, adalah seorang gek teknologi. Tidak heran dia tidak masuk kelas seperti biasanya, tidak heran dia meminjam teknologi proyeksi realitas virtual dariku. Mungkinkah si kutu buku teknologi dengan kecerdasan 180 atau lebih ini benar-benar dapat menciptakan baju besi rangka luar yang mengagumkan seperti yang dimiliki Iron Man? Sekarang, Hong Dali akhirnya mengerti mengapa Lin Chuyin berbicara seperti itu, seorang ahli teknologi pasti memiliki tingkat keterampilan komunikasi -10, bukan? Melihat ekspresimu, kamu seharusnya mengerti betapa menakutkannya seorang ahli teknologi. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, kalau begitu, itu akan membuatnya jauh lebih mudah. Saat dia berbicara sampai di titik ini, di antara mereka yang hadir, selain Hong Dali, Tang Muxin dan Liu Mingxin, sisanya tidak jelas apa maksud mereka. Akhirnya, Lin Yanwei tidak tahan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah kamu memberi contoh? Biar aku jelaskan, Suster Nianwei. Tang Muxin berjalan ke sisinya dan berkata perlahan,
hubunganku dengan suster selir darah bisa dibilang lumayan. Hari itu, aku pergi ke rumahnya untuk berkunjung dan cukup beruntung bisa menyaksikan sesuatu. Semua orang berpikir, hal apakah yang begitu misterius? Sesuatu yang sangat mengagumkan. Mereka kemudian mendengar Tang Muxin berkata, kebetulan sekali, waktu itu dia sedang membuat roket sendiri, jadi dia melepaskannya untuk kulihat saat aku pergi ke sana. Roket. Lin Yanwei menanyakan keraguan di benak semua orang. Kembang api. Tidak, itu roket sungguhan dengan peluncur roket. Tang Muxin mengangkat bahu dan berkata, suster selir darah memasang kamera mikro, lalu aku melihat roket itu diluncurkan. Saat itu, perangkat penghubung sinyal mengirimkan kembali video roket itu terbang hingga menembus atmosfer. Ketika dia berbicara sampai titik ini, semua orang menelan ludah mereka. Bahkan Lin Yanwei yang biasanya tenang dan kalem pun tercengang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, maksudmu, roket yang dia buat sendiri menembus atmosfer dan pergi ke luar angkasa? Ya, aku bahkan menyimpan video saat itu. Tang Muxin mengeluarkan ponselnya. Suster selir darah membuat salinannya untukku. 1 menit kemudian, si antek laki-laki itu berkeringat deras dan bergumam tanpa henti. Untung saja aku tidak memukulnya. Pada saat ini, Liu Mingxin tidak lupa menindaknya. Sebenarnya, ada sesuatu yang lebih menakutkan tentang Lin Chuyin. Dia menunjuk kepalanya dan berkata, Tuhan memberinya otak yang jauh melebihi orang biasa, tetapi dia juga mengambil sesuatu darinya sebagai balasannya, emosinya. Sederhananya, Lin Chuyin praktis tidak memiliki gen emosi, semua yang dia lakukan adalah karena naluri bertahan hidup, dia tidak akan bersikap baik terhadap seseorang, dia juga tidak akan bersikap buruk terhadap seseorang, ketika dia merasakan bahaya, tidak peduli siapa orangnya, semua orang yang mengancam keselamatannya akan menjadi sasaran serangannya, termasuk orang tuanya. Bab 85. Cepatlah dan temukan istri. Setelah mendengar kata-kata Liu Mingxin, semua orang menghirup udara dingin dalam-dalam. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa Tang Muxin begitu gugup tadi. Jika ada yang menyinggung Lin Chuyin itu, jika lawannya adalah seseorang yang tahu sedikit ilmu silat, itu akan mudah diatasi. Paling banter, mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka dalam jumlah untuk menang. Namun menghadapi Lin Chuyin, si ahli teknologi itu, entahlah apakah dia mungkin mengenakan baju zirah rangka luar di dalam bajunya, atau apakah dia secara khusus telah mengubah mobil sport super keren miliknya itu. Tentu saja, sebagai anak yang sangat boros, perhatian Hong Dali tidak tertuju pada hal itu sama sekali. Sekarang, matanya bersinar dengan cahaya yang begitu terang sehingga dapat menyebabkan kebutaan bagi mereka yang melihatnya. Air liurnya hampir menetes saat dia berkata, wow, kalau begitu, lain kali, jika aku ingin menyia-nyiakan, tidak bisakah aku menemukannya saja, seorang ahli teknologi, teknologi adalah nomor 1 dalam hal menghabiskan uang, tidak perlu ragu tentang itu. Ketika sistem anak hilang yang hebat akhirnya ditingkatkan, jumlah uang yang perlu dihamburkan pasti akan meningkat. Bahkan sekarang, misinya sudah mengharuskannya untuk menghabiskan 15 juta yuan dalam sebulan. Setelah peningkatan, bukankah dibutuhkan setidaknya puluhan juta uang untuk menyelesaikan misi? Saat itu, mencari Lin Chuyin untuk menghabiskan uang dalam bermain dengan teknologi pasti akan menjadi pilihan terbaik. Liu Mingxin tertegun sejenak, lalu mengangguk tak berdaya dan berkata, memang begitu. Hahaha, ini benar-benar hebat, haha. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Kali ini, benar-benar ada sesuatu yang bisa dimainkan. Ngomong-ngomong, aku benar-benar penasaran apa yang akan dia ciptakan dengan sistem proyeksi realitas virtual ini, haha. Semua orang menepuk jidat, mengira tuan muda telah menemukan cara lain yang bagus untuk menghambur-hamburkan uang. Kali ini, bahkan lebih ganas lagi. Teknologi jelas merupakan pilihan terbaik untuk menghabiskan uang. Setelah Hong Dali selesai tertawa, Liu Mingxin tersenyum dan berkata kepadanya, Tuan Muda Dali, bolehkah saya berbicara beberapa patah kata secara pribadi dengan Anda? Mendengarnya mengatakan itu, semua orang langsung menjadi gugup. Tang Muxin tanpa sadar ingin menolak ketika Hong Dali berkata, tentu, di mana? Di sana saja sudah cukup. Liu Mingxin dengan santai menunjuk ke suatu tempat sekitar 2 meter dari lokasi mereka saat ini. Tuan Muda. Melihat Hong Dali hendak meninggalkan wilayah perlindungan mereka, antek-anteknya, Tang Muxin, dan Lin Yanwei semuanya mulai panik. Tidak apa-apa, aku lihat orang ini cukup bisa diandalkan. Hong Dali memejamkan matanya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di sini, aku akan baik-baik saja. Saat ini, di alun-alun di depan gedung Mingjing, ada lebih dari 100 tamu yang hadir. Hong Dali tampak santai. Jika Liu Mingxin berani menyerangnya di sini, Hong Dali akan memenggal kepalanya sendiri dan menggunakannya untuk bermain sepak bola. Saat mereka berdua pergi ke tempat kosong di samping, Liu Mingxin malah membungkuk sedikit ke arah Hong Dali, menyebabkan Hong Dali bertanya dengan heran, "Hah, ada apa denganmu? Jangan lakukan ini, kenapa kamu membungkuk?"
Liu Mingxin tersenyum dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku harus mengakui bahwa aku benar-benar berencana untuk menyentuhmu kemarin. Oleh karena itu, membungkukkan badanku tadi dapat dianggap sebagai permintaan maafku kepadamu. Aku harap Tuan Muda Dali tidak akan menolak. Hong Dali menunjuk Liu Mingxin, lalu menunjuk dirinya sendiri. Kau minta maaf padaku, kurasa itu tidak perlu, kan? Bagimu, mungkin itu tidak perlu, tapi menurutku itu perlu. Liu Mingxin masih dalam sikapnya yang sangat tampan. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, karena pendirian keluarga kita, tidak apa-apa jika aku menyerangmu. Tidak ada yang bisa berkata banyak tentang itu, tapi setelah interaksi kita selama 2 hari ini, aku merasa bahwa kamu adalah orang yang cukup menarik. Jika bukan karena kita berseberangan, mungkin kamu akan menjadi teman yang sangat cocok. Ya, mungkin tidak, tapi pasti. Ya ampun, itu tidak benar, sebenarnya, aku tidak sehebat yang kau katakan. Sebaliknya, Hong Dali sedikit malu dengan ucapannya. Dia menyentuh rambutnya dan tertawa terbahak-bahak. Hehe, di masa depan, pasti akan ada pertikaian antara keluarga kita, ini tidak bisa dihindari, dan aku yakin Tuan Muda Dali juga tahu tentang ini. Liu Mingxin berkata perlahan, namun, meskipun kita pasti akan menjadi musuh, aku tidak membencimu, karena itu, aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan permintaan maafku atas perilaku gegabahku sebelumnya. Pada saat yang sama, aku ingin mengatakan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan secara aktif mendekatimu lagi, sifatmu adalah menjadi pemboros yang bahagia, menghabiskan sesukamu, dan hidup bahagia. Lain kali ketika keluarga kita bertempur, jika kita menang, aku akan meninggalkan rute mundur untukmu, setidaknya memastikan bahwa kamu dapat menjalani hidup yang sangat riang. Berbicara tentang hal ini, Liu Mingxin dengan ringan berkata, jika pada akhirnya, keluargamu menang, aku berharap Tuan Muda Dali akan membiarkanku mempertahankan harga diriku yang terakhir. Mendengar apa yang dikatakan Liu Mingxin, Hong Dali yang selalu tersenyum menjadi bingung. Ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang memiliki pikiran seluas dan semurah hati itu. Tapi sekarang, ada Liu Mingxin. Percaya diri, anggun, dan elegan. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki semua sifat baik yang ada di dunia. Sebenarnya, jika bukan karena sudut pandang keluarga mereka, Hong Dali benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan orang seperti itu. Mereka seharusnya menjadi 2 garis paralel. Liu Mingxin berkeliaran sesuka hati di dunia bisnis sementara ia terus menjadi anak yang boros. Sayangnya, begitulah biasanya kehidupan. Seringkali, hal-hal tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia. Hong Dali mendengus, tersenyum, dan berkata, tidak masalah, hehe, kau tahu aku anak yang boros, selain menghabiskan uang, aku tidak pandai dalam hal apapun, tentu saja. Aku tahu tentang hal-hal yang terjadi di antara keluarga kita, mari kita pertimbangkan bahwa ketika keadaan sudah sampai pada titik itu, aku akan pusing jika terlalu banyak berpikir, namun, izinkan aku meyakinkanmu, tidak peduli apapun akhirnya, setidaknya kesan yang kau berikan kepadaku cukup bagus. Itu sudah cukup bagus. Liu Mingxin mengangguk dan berkata, saya harap lain kali saat kita bertemu, kita masih bisa duduk dan minum teh bersama. Tentu saja. Hong Dali mengangkat bahu dan berkata, jika kamu bersedia menyia-nyiakan waktumu bersamaku, aku dengan senang hati akan mengajakmu bersamaku. Haha, oke. Liu Mingxin tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu kesempatan di masa depan, aku akan menemanimu dan membiarkan diriku menjadi liar sekali saja, perasaan itu pasti akan sangat menarik. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Liu Mingxin berbalik dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi saat kesempatan itu tiba. Sampai jumpa, teriak Hong Dali dengan penuh semangat. Cepatlah pergi mencari istri, agar kau bisa berhenti memikirkan kakak Nian Weiku. Mendengar ini, Liu Mingxin yang selalu tenang tersandung dan hampir jatuh. Dali, apa yang dia katakan padamu, kenapa membungkuk dan sebagainya. Begitu Hong Dali kembali, Tang Muxin bergegas ke arahnya dan bertanya. Wanita kecil itu mengulurkan tangannya yang kecil, putih, dan halus, lalu meraih lengan bajunya. Ekspresinya tampak cemas. Meskipun dia berencana untuk membatalkan pernikahan mereka di masa mendatang, sebelum dia benar-benar melakukannya, dia masih cukup protektif terhadap Hong Dali. Ah, sebenarnya tidak banyak, dia hanya datang ke sini untuk meminta maaf, dia mengakui bahwa dia benar-benar berencana untuk mendekatiku kemarin. Hong Dali berkata dengan riang, lalu, dia berkata bahwa dia tidak akan mendekatiku lagi di masa depan dan memintaku untuk bersikap santai dan menghabiskan waktu sesukaku. Ngomong-ngomong, meskipun orang tua ini memiliki sudut pandang yang berlawanan denganku, aku benar-benar tidak membencinya, kesanku terhadapnya sebenarnya cukup baik. Kau mempercayainya hanya karena dia berkata begitu, seru Tang Muxin dengan heran. Tidak masalah apakah aku percaya padanya atau tidak, lagi pula aku tidak mau repot-repot memikirkan hal-hal seperti itu, bermain-main dengan gembira adalah hal yang seharusnya kupedulikan. Hong Dali mengangkat bahu dan berkata,
ayo pergi, sudah larut malam, ayo pulang dulu. Dari keadaan saat ini, pasti akan ada pertempuran di antara mereka di masa depan, tetapi, semoga saja, hari itu akan datang jauh di kemudian hari. Bagaimanapun, fondasi Hong Dali belum stabil. Tentu saja, tidak ada gunanya membicarakan hal itu sekarang, yang lebih penting adalah bergegas pulang. Sekarang setelah dia mengumpulkan 40 poin atribut, mengubah tongkat kecil itu menjadi besar adalah hal yang paling penting. Bab 86. Set perhiasan fantastis. Baiklah, baiklah. Karena Hong Dali sudah mengatakannya, semua orang langsung naik ke mobil masing-masing dan pulang. Dalam perjalanan pulang, Tang Muxin tidak lupa mengingatkan Hong Dali. Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar atau salah, kamu harus berhati-hati di masa depan, bahkan jika dia tidak mendekatimu, anak buah dari keluargamu itu juga tidak bersikap ramah kepadamu, kamu harus memperhatikan mereka, dan kamu harus memberi perhatian khusus pada hal ini. Ya, aku tahu. Hong Dali berbaring dengan nyaman di sandaran kursi, meregangkan pinggangnya. Ah, aku sangat lelah. Tepat saat dia dalam keadaan linglung dan bersandar di tubuh Lin Yanwei tiba-tiba mencondongkan tubuhnya dan berbicara dengan lembut di telinganya. Tuan muda, sepertinya ada yang salah dengan anting emas gelap ini, saat saya memakainya, pikiran saya menjadi jauh lebih jernih dari biasanya, sangat menyejukkan, saya tidak yakin apakah itu karena anting-anting itu, tetapi pikiran saya terasa lebih jernih hanya setelah saya mulai memakainya. Apa kau serius? Semangat Hong Dali langsung menyala. Ia melihat anting-anting itu ke kiri dan ke kanan. Mungkinkah aku benar-benar membeli kembali benda suci? Dia hanya merasa itu menyenangkan, tetapi Tang Muxin dengan hati-hati menyentuh anting-anting itu. Dia tiba-tiba berseru kaget. Dali, anting-anting ini, sepertinya benar-benar ada masalah di dalamnya, apakah kamu masih ingat cincin air jernih yang kamu berikan padaku tempo hari? Aku ingat, memangnya kenapa? Tanya Hong Dali dengan bingung. Cincin air jernih itu memiliki efek menjaga kelancaran peredaran darah dalam tubuh, menyejukkan di musim panas dan hangat di musim dingin, sepasang anting ini memiliki efek menjaga pikiran pemakainya tetap jernih. Tang Muxin menganalisis. Air jernih, emas gelap, nama mereka tampaknya cukup mirip dalam konsep, mengenai 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, mungkinkah keduanya merupakan satu set? Apa-apaan ini? Ini benar-benar penemuan besar. Hong Dali berkata dengan heran, apakah akan ada efek yang sama jika dipakai bersama-sama? Maksudmu, ada 5 potong perhiasan dalam satu set, berdasarkan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Keberuntunganmu sungguh tak terkalahkan. Tang Muxin cemberut dan berkata, sengaja menghambur-hamburkan dan mendapatkan benda suci, aku benar-benar berpikir begitu, sekarang setelah air dan logam sudah ada dalam kepemilikan kita masih kekurangan kayu, api, dan tanah, aku bertanya-tanya apakah mungkin untuk mengumpulkan semuanya. Tuan muda, barang yang sangat berharga. Setelah Lin Yanwei mendengarnya, dia mencoba melepaskan anting-antingnya, tetapi dihentikan oleh Hong Dali. Dia menyeringai dan berkata, pakai saja dulu. Aku sudah bilang kalau itu untukmu, jika aku berhasil mengumpulkan 3 potong sisanya, maka kamu bisa memberikan milikmu kepadaku untuk mencoba efeknya, tidak perlu terburu-buru sekarang, jika aku menyimpannya, aku mungkin akan membuangnya kapan saja. Lin Yanwei tidak pernah menolak perkataan Hong Dali sebelumnya. Dia tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia telah menerima anting-anting itu. Mengetahui hal ini, Hong Dali cukup senang. Matanya berseri-seri saat dia tertawa keras dan berkata, haha, ini benar-benar luar biasa, ya ampun. Ini adalah permainan favoritku untuk mengumpulkan barang-barang seperti ini, hanya saja aku tidak tahu apakah itu benar-benar satu set, apakah akan ada efek dari set tersebut, mungkin itu akan tiba-tiba mengubahku menjadi Superman, aku harus mencarinya di masa mendatang, hehe. Tang Muxin masih bergumam. Dia bisa mendapatkan benda suci dengan cara menyia-nyiakannya, sudut pandangku terhadap dunia, desah. Rencana hari ini untuk menghabiskan banyak waktu berhasil sepenuhnya. Semua orang merasa sangat puas. Setelah mengantar Tang Muxin dan Lin Yanwei pulang untuk beristirahat, ketiga malaikat pendoa membuka jalan sementara Hong Dali duduk di kursi belakang malaikat terbangnya sendiri, bersemangat. Aku telah menghabiskan 4 juta dan lebih dalam beberapa hari terakhir ini, dan sistem pemborosan besar juga menunjukkan bahwa aku telah mengumpulkan 43 poin atribut, bro haha. Aku akan segera menambahkannya begitu aku tiba di rumah, sial, penantian panjang ini benar-benar menyiksaku. Sebenarnya, sebelumnya Hong Dali telah mengumpulkan beberapa poin atribut, hanya saja dia tidak menggunakannya. Bagaimanapun, statistik kemampuan seksual dan statistik kesehatannya berbeda. Untuk statistik kesehatan, setiap poin yang ditambahkan akan membuat tubuhnya lebih baik. Namun untuk statistik kemampuan seksual, berbeda. Hal ini terkait dengan ukuran penisnya. Penis orang dewasa rata-rata dalam keadaan normal hanya sedikit lebih besar dari ibu jari, beberapa orang yang lebih berbakat mungkin memilikinya sedikit lebih besar, tetapi ada batasnya.
Jika ia menambahkan 2 atau 3 poin sekaligus, akan cukup sulit untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Oleh karena itu, Hong Dali menahannya hingga poin atributnya terkumpul menjadi jumlah yang besar. Sekarang, jika semua 40 poin plus digunakan bersama-sama, perbedaannya akan cukup jelas. Mereka tiba di rumah tak lama kemudian. Hong Dali langsung berlari ke kamar tidurnya. Bu, aku kembali, aku naik dulu. Ya ampun, dasar bocah nakal, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Melihat Hong Dali berlarian ke sana kemari, jantung Lan Ruoxi hampir copot. Bukannya aku memaksamu untuk pergi belajar, kenapa kau terburu-buru, pegang-pegangan tangga saat kau menaiki tangga, apa kau tidak takut salah langkah? Aku tahu itu, Bu, hehe. Hong Dali tertawa sambil menyentuh hidungnya dan dengan tegas memperlambat langkahnya. Tidak baik kalau dia membuat keluarganya khawatir lagi. Dengan sangat cepat, dia sampai di kamar tidurnya. Hong Dali melempar tasnya, melepas jaketnya, dan mulai menarik napas dalam-dalam. Setelah melakukan itu selama 10 kali, dia akhirnya tenang. Lalu, dia merasa gugup. Dia mengunci pintu dengan hati-hati, menutup tirai, lalu berguling-guling di tempat tidur, mengkhawatirkan efektivitas statistiknya. Pada akhirnya, dia online selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya tenang dan siap untuk mulai menambahkan poin atribut. Sebenarnya, bukan salah Hong Dali karena khawatir. Apa arti sebenarnya dari statistik kemampuan seksual itu tidak pasti. Hong Dali sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Berpikir positif, itu bisa menyebabkan penisnya membesar. Itulah yang diakui sistem, artinya penisnya akan menjadi sama seperti pria pada umumnya. Tapi, hanya hantu yang tahu berapa ukuran penis rata-rata orang di mata sistem. Lagi pula, ini bukan teknologi bumi. Jika ukuran penis rata-rata yang ereksi dianggap 5 hingga 6 cm atau 7 hingga 8 cm. Kalau begitu, Hong Dali pasti akan menabrakkan dirinya ke tembok. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia begitu ragu-ragu dalam menambahkan poin atribut. Ketidakpastian hal ini terlalu signifikan, dan siapapun yang berada di posisinya akan merasa khawatir juga. Namun, apapun alasannya, dia sudah cukup lama ragu. Sekarang poin atributnya sudah tersedia, pada akhirnya, dia tetap harus menambahkannya. Semuanya atau tidak sama sekali, jika aku tidak berhasil, maka aku akan mati saat mencoba. Setelah mengambil keputusan, Hong Dali mendengus keras dan segera menanggalkan semua pakaiannya. Kemudian, dengan ekspresi yang terlalu mengerikan untuk dilihat, dia melihat tongkat kecil yang membuatnya begitu khawatir. Di sana gundul, dan di tengahnya hanya ada sebatang tongkat putih kecil seukuran setengah kelingkingnya. Bersama tongkat itu ada 2 telur seukuran ibu jarinya, yang tumbuh sendiri di sana. Dia akan membiarkannya lewat jika itu hanya tongkat kecil, tetapi hanya kulupnya saja yang panjangnya 1,5 cm padahal keseluruhannya hanya 3 cm. Melihat benda kecil yang begitu kecil hingga tampak lucu ini, Hong Dali benar-benar tergoda untuk menggambarnya. Lalu, bentuknya akan seperti kepala gajah. Wus! Tarik napas dalam-dalam, karena tidak peduli seberapa buruk hasilnya, pasti akan lebih baik dari ini. Hong Dali memutuskan dengan tegas. Tambahkan semua poin atribut ke kemampuan seksualku. Bab 87. Dali adalah pria sejati. Mengikuti kata-katanya, seluruh tubuhnya segera diselimuti cahaya kemasan. Awalnya, cahaya itu menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, cahaya itu perlahan menyusut dan bergerak. Pertama, cahaya itu bergerak dari kepala dan kaki ke dada, lalu ke paha. Kemudian, cahaya itu berkumpul di area 3 inci di bawah perutnya. Mata Hong Dali terbuka lebar, menatapnya tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan dia merasa kedinginan. Pada saat kritis seperti ini, tidak mungkin ada seorang pun yang bisa sama sekali tidak peduli, seluruh kebahagiaan hidupnya bergantung pada momen ini. Di bawah mata Hong Dali yang dipenuhi dengan kegugupan dan antisipasi, semuanya akhirnya mulai berubah. Pertama, ia berkembang secara horizontal, sedikit demi sedikit. Meskipun sangat lambat, pertumbuhannya tetap terlihat jelas. Pertama, ia berkembang sekitar 0,5 cm, lalu 1 cm, lalu 1,5 cm, lalu 2,5 cm. Begitu saja, sedikit demi sedikit, seperti proses pertumbuhan benih, setelah lebarnya mencapai 2,5 cm, panjangnya pun mulai tumbuh. Pertama, penis mulai merangkak maju di bawah kulup, dan dia jelas bisa merasakan tonjolan di bagian depan merangkak maju. Kali ini, pertumbuhannya jauh lebih cepat. 1 cm, 2 cm, hanya dalam beberapa tarikan napas, tonjolan melingkar itu merangkak sampai ke depan. Kemudian, sebuah kecil menyembulkan kepalanya keluar. Hong Dali melihatnya dengan heran. Ngomong-ngomong, adik laki-lakinya terlihat sangat imut, putih, dan lembut. Saat ini, sudah cukup jelas pertumbuhannya, mencapai ukuran setengah jari telunjuknya. Kemudian,
Tepat saat jantung Hong Dali mencapai tenggorokannya, cahaya kemasan bersinar lebih kuat. Itu masih bersinar. Hong Dali tercengang. Dalam hatinya, dia terus berteriak, berusahalah lebih keras, ayo, ayo. Hong Dali yakin bahwa, pada saat ini, dia belum pernah merasakan urgensi lebih besar untuk bekerja lebih keras dibandingkan sepanjang hidupnya. Lagi pula, dari setengah jari kelingking menjadi setengah jari telunjuk, dan jelas akan mencapai setengah jari tengah. Melihat pemandangan seperti itu, siapapun di tempatnya pasti tidak akan mampu menjaga pikiran tetap tenang. Jika seseorang mampu menjaga pikiran tetap tenang pada saat seperti itu, dia pasti bukan orang yang mampu ereksi. Ia masih terus tumbuh. Bahkan, beberapa saat kemudian, ia telah mencapai ukuran setengah jari tengah. Ukuran normal pria rata-rata sekarang hanya seukurannya, dan ia masih terus tumbuh. Lebih jauh, statistik Hong Dali kini hanya mencapai 80 poin. Bahkan ketika Hong Dali sudah sangat puas, ia masih terus berkembang. Apa-apaan ini? Situasi apa ini? Jantung Hong Dali hampir melompat keluar. Cahaya kemasan itu belum menghilang, masih terus tumbuh. Dari ukuran setengah jari tengah, ukurannya terus bertambah tebal. Adik laki-laki kecil yang lucu itu tampaknya telah berubah menjadi seekor burung kecil yang berusaha melepaskan diri dari cangkangnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Setelah sekitar 2 menit, Hong Dali akhirnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang terlepas. Adik laki-lakinya yang putih dan lembut telah sepenuhnya melepaskan diri dari belenggunya, kepalanya sepenuhnya menyembul keluar, kini mampu sepenuhnya menghadapi dunia luar. Oh. Hong Dali kehilangan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Seluruh ekspresinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena ekspresinya masih membesar. Ekspresinya sudah sebesar ibu jarinya. Sekarang, Hong Dali merasa sangat nyaman. Ukuran normal pria rata-rata kira-kira seukurannya sekarang, mungkin sedikit lebih besar tetapi terbatas. Yang terpenting adalah ukurannya masih terus bertambah. Dari seukuran ibu jari, ia mulai membesar lagi. 1 cm, 2 cm, beberapa saat kemudian, diameternya kira-kira sebesar 1,5 ibu jari. Kemudian, ia membesar lagi, kali ini sedikit lebih lambat. Namun, itu hanya relatif. Dengan sangat cepat, ia telah membesar hingga seukuran 1,5 ibu jari. Hai, akhirnya aku jadi lelaki sejati. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Sekarang, statistik kemampuan seksualnya mencapai 80 poin. Begitu mencapai 100, dia akan menjadi pria sejati. Seorang pria sejati yang berdarah dan berotot, Dali sekarang menjadi pria sejati. Lalu, tepat pada saat ini, cahaya kemasan itu masih belum menghilang. Itu masih terus tumbuh. Apa-apaan ini? Situasi apa ini? Awalnya dia sangat gembira, lalu dia merasakan keringat dingin dari kepala sampai kaki. Kakak, tolong berhentilah tumbuh. Jika kamu terus tumbuh, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Tetapi sangat jelas bahwa doanya kali ini tidak berhasil, doanya masih bertumbuh. Dari ukuran 1,5 ibu jari, perlahan-lahan membesar dan menebal. Air mata Hong Dali membasahi wajahnya. Ya Tuhan, saudari surgawi mana yang mempermainkanku seperti ini? Setelah 3 menit penuh, di bawah tatapan Hong Dali yang begitu intens hingga hampir menembus dinding, akhirnya ia berhenti tumbuh. Ukurannya sekarang menjadi 2 ibu jari baik lebar maupun panjang. Kepala kecil yang tadinya putih dan halus kini menjadi sangat ganas. Ia yakin bahwa wanita manapun yang melihatnya pasti akan menjadi pucat. Lalu, jatuh cinta sepenuhnya pada Hong Dali. Wus, akhirnya berhenti tumbuh, aku hampir mati karena ketakutan tadi, ini benar-benar membuat orang takut setengah mati. Hong Dali menghela napas panjang dan dingin. Benda ini akhirnya berhenti tumbuh. Dengan wawasannya saat ini, sekarang ukurannya hampir 1 ukuran lebih besar dari ukuran pria pada umumnya, dan ini hanya terjadi ketika ukurannya mencapai 80 poin. Akhirnya aku mengerti. Hong Dali mendesah bahagia. Statistik rata-rata pria yang dibicarakan sistem itu jelas merujuk pada pria kulit hitam di Afrika dalam hal kemampuan. Lebih jauh lagi, statistik itu jelas merujuk pada mereka yang sangat berkembang. Tidak mengherankan bagi Hong Dali untuk berkata demikian. Ia tahu dari kehidupan sebelumnya bahwa pria berkulit hitam memang cenderung lebih besar, terutama jika dibandingkan dengan pria dari negara tertentu. Ini masih belum seberapa, ada beberapa suku unik yang pria berkulit hitamnya bahkan lebih besar. Dilihat dari keadaan saat ini, indeks kemampuannya pasti mengacu ke level itu. Kemudian, tepat pada saat ini, cahaya kemasan itu belum berakhir. Rahang Hong Dali hampir ternganga karena ketakutan. Kemudian, di bawah tatapannya yang ketakutan, rambutnya tampak tumbuh setelah hujan, tumbuh dengan ganas dari bawah tanah. 5 menit kemudian, Hong Dali berdiri di tempat tidurnya dan berteriak ke langit, rambutku, akhirnya tumbuh dewasa hahaha. Bab 88. Ini tidak cukup. Dali, ada apa?
Tepat saat dia selesai berteriak, bahkan sebelum dia sempat mengenakan pakaiannya, ibunya Lan Ruoxi menendang pintu kamar tidurnya dengan kasar. Begitu dia masuk, dia langsung bertanya dengan cemas, apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Ah! Hong Dali tanpa sadar membalikkan tubuhnya dan akhirnya bertemu dengan mata Lan Ruoxi yang penuh perhatian. Dia langsung merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, lalu dengan kasar menutupi tongkat kecilnya. Bu, ini bukan apa-apa. Jangan bergerak. Mata Lan Ruoxi berbinar, melangkah maju, dan menepis tangannya. Cepat, biarkan ibu melihat. 5 detik kemudian, Lan Ruoxi meneteskan air mata. Anak hilang di rumahku akhirnya menjadi pria dewasa, bagus, sangat bagus. Ibu, bolehkah aku memakai bajuku dulu? Hong Dali memasang wajah masam. Bahkan jika aku tidak memakai baju, setidaknya biarkan aku memakai celanaku, sungguh memalukan jika kau memandangku seperti ini. Dasar bajingan kecil. Wajah Lan Ruoxi tertawa hingga tampak seperti bunga. Aku ibu kandungmu, anak mana yang takut dipandang oleh ibunya? Sambil berkata demikian, Lan Ruoxi mengusap matanya dengan kasar. Ah! Anak hilang di rumahku sudah dewasa sekarang, aku harus segera mencari seorang wanita untukmu dan bersiap untuk mengandung cucuku. Aku tidak akan menerimanya jika gadis Tang Muxin itu ingin mengingkari pernikahan sekarang, dia sangat cantik, anak hilang di rumahku juga tidak jelek, lain kali, saat dia melahirkan anak itu pasti akan sangat cantik. Satu saja tidak cukup baginya, Lan Ruoxi terus bergumam, Nona Lan Ruoxi itu juga tidak buruk, aku sudah melakukan penelitian, latar belakangnya jelas, dan kebaikannya juga bagus, dia juga memperlakukan anak hilang di rumahku dengan sangat baik, dan dia cukup lembut, kita akan menampungnya juga, dia pasti akan melindungimu di masa depan, bisa memasak dan juga cocok untuk dibawa keluar untuk bertemu orang luar, dia akan menjadi menantu yang baik, sekarang, kekayaan bersihnya juga bisa dibandingkan denganmu juga. Hong Dali. Ini pasti ibu kandungku sendiri, bukan? Lan Ruoxi masih belum puas. 2 saja tidak cukup, keluarga kita masih terlalu kecil, lain kali, aku akan mencari beberapa lagi untukmu. Mengandung seorang cucu, tidak heran akhir-akhir ini aku terus bermimpi tentang naga dan phoenix. Awalnya, aku bertanya-tanya tentang apa itu, tetapi sekarang, sepertinya itu adalah anak hilang di rumah kita yang memintaku untuk bersiap mengandung cucu-cucuku. Ya, jika anak laki-laki, dia akan diberi nama Hong Julie, jika anak perempuan, gadis. Sambil berkata demikian, Lan Ruoxi menatap Hong Dali. Dali, menurutmu apa nama yang harus kita berikan untuk anak itu jika anak perempuan? Hong Dali. Lan Ruoxi terus berbicara pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Ya, kamu masih belajar sekarang, tidak mungkin sekolah mengizinkanmu menikah sekarang, tetapi jangan takut, jika kepala sekolah tua itu berani menunjukkan tanda-tanda keberatan, aku akan mematahkan kakinya. Dali, yakinlah, ibu akan membuka jalan untukmu, kamu hanya perlu menemukan beberapa wanita lagi untukku dan melahirkan beberapa anak lagi, pada saat itu, aku akan menggendong 1 di masing-masing lenganku, dan ayahmu akan menggendong 2 di punggungnya, hanya dengan begitu populasi keluarga kita dapat dianggap makmur. Setelah berkata demikian, Lan Ruoxi tersenyum seolah-olah dia adalah iblis dari jurang. Dali, bekerja keraslah. Petik 2. Apa yang harus kulakukan dengan keras? Ya ampun, aku baru berusia 18 tahun ini, oke. Hong Dali buru-buru berkata, Bu, aku belum pakai celanaku. Ya ampun, kenapa anak kecil yang hilang dari rumahku ini jadi malu? Lan Ruoxi tertawa terbahak-bahak. Dia bersenandung sendiri sambil berjalan keluar. Ya ampun, aku sangat senang hari ini, sayang, cepat ke sini, ada kabar baik untukmu. Kepala Hong Weiguo menjulur keluar dari ruang belajar. Apa kabar baik yang membuatmu ribut seperti itu? Aku belum selesai menulis prospektus untuk proyekku. Ini adalah proyek yang bernilai ratusan juta, aku tidak bisa bercanda tentang ini. Meskipun nilainya miliaran, kamu tetap harus datang ke sini sekarang. Lan Ruoxi berdiri dengan kedua tangan di belakang, dengan aura seorang permaisuri tua. Jika kamu tidak datang ke sini dalam 1 menit, aku akan merobek-robek prospektusmu menjadi berkeping-keping. Baiklah, aku datang sekarang. Hong Weiguo bergumam pada dirinya sendiri saat menaiki tangga. Apa yang bisa begitu mendesak, biasanya kau tidak seperti ini. 1 menit kemudian, mata Hong Weiguo hampir keluar dari rongganya. Apa kau serius? Kau bilang Dali benar-benar sudah dewasa, penyakitnya sudah sembuh. Apakah aku akan berbohong kepadamu tentang masalah ini? Suasana hati Lan Ruoxi sedang bagus. Sambil minum teh, dia juga bersenandung pada dirinya sendiri. Ya ampun, kali ini, kita akhirnya bisa memiliki seorang cucu untuk dipeluk, aku sudah lama menantikannya, sayang. Jika anak laki-laki, menurutmu tidak apa-apa untuk menamainya Hong Julie, kurasa nama ini tidak buruk. Dali, Julie 1, mereka sangat cocok. Tidak. Hong Weiguo berjalan berputar-putar dengan penuh semangat. Hong Julie,
Nama ini tampaknya merebut perhatian dari Dali. Ini tidak akan berhasil, mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa Julie adalah ayah Dali, itu pasti tidak akan berhasil. Dia berpikir setengah hari dan tiba-tiba berhenti. Dia menyentuh dagunya dan berkata, putra Dali kita, dia pasti lebih mendominasi, bukankah kamu bermimpi tentang naga dan Phoenix selama 2 hari terakhir? Kalau begitu mari kita beri dia nama Hong Dalong II, nama ini mendominasi dan perkasa. Mata Lan Ruoxi langsung berbinar. Itu nama yang bagus, bagaimana jika dia punya 2 anak? Hong Erlong III. Hong Wei Guo bahkan tidak berpikir sejenak. Jika ada yang ketiga, maka dia adalah Hong Sanlong IV. Lan Ruoxi tertawa sampai dia membungkuk. Dasar bajingan tua, ya, menurutku, cucu termuda akan diberi nama Hong Dacui, film yang dibintangi anak kita ini cukup menarik, cucu termuda akan diberi nama Hong Dacui, dan nama panggilannya Cui Cui, lumayan, kalau cucu perempuan. Yang pertama akan diberi nama Hong Dafeng, yang kedua Hong Erfeng, kalau yang termuda, kita beri nama apa untuk yang termuda? Hong Wei Guo berkata dengan gembira, cucu perempuan termuda akan diberi nama Hong Xiaofeng V. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lan Ruoxi berkata dengan gembira, tunggu, sayang, cepat pikirkan dan lihat apakah ada gadis yang sebanding dengan Dali kita, dia pasti cantik, jika dia tidak cantik, maka jangan anggap dia, Dali kita sangat luar biasa dan sangat tampan, kita tidak bisa membiarkannya merasa bersalah. Dia memang ibu kandung Hong Dali, seseorang yang dulunya anak yang boros di mulut orang lain, luar biasa, keluar dari mulutnya. Tunggu, biar aku pikir. Hong Wei Guo mulai berjalan berputar-putar lagi. Gadis dari keluarga Wang itu, usianya hampir sama dengan Dali, tapi penampilannya tidak cocok, ditolak, ya, yang dari keluarga Liu, dia baru berusia 7 tahun sekarang, sedikit muda, lain kali, aku akan menyebutkannya padanya dan menunggu beberapa tahun lagi. Lalu lihat, yang dari keluarga Meng, tidak, emosinya terlalu rendah, dan dia suka memukul orang lain, Dali kita tidak bisa dibuat tahan dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang dari keluarga Hu, berapa umur gadis itu lagi? Lan Ruoxi, 16. 16, usianya sudah cukup. Hong Wei Guo menyentuh dagunya. Tapi aku sudah tidak melihatnya selama beberapa tahun, aku tidak yakin apakah dia sudah bertambah cantik atau jelek, aku akan meminta fotonya dari ayahnya, mengenai gadis Muxin dan Lin Yanwei itu. Menurutku mereka berdua tidak buruk, biarkan Dali yang merawat mereka berdua, meskipun latar belakang keluarga Lin Yanwei agak miskin, dia cantik dan memiliki temperamen yang baik, jika Dali memiliki kakak perempuan yang begitu besar untuk merawatnya, itu juga akan cukup baik, lagi pula, aku tidak keberatan, seorang wanita yang 3 tahun lebih tua bernilai emas batangan 6, dia sekarang berada di tahun keempat di universitas, itu berarti dia bernilai 2 emas batangan, lumayan. Baiklah, aku juga berpikir kalau mereka berdua baik-baik saja. Lan Ruoxi berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, oh benar, siapa nama gadis dari keluarga Lin itu? Cuyin, kudengar dia cukup cantik, kenapa tidak dia? Begitu dia menyebut Lin Cuyin, Hong Wei Guo menggelengkan kepalanya dengan tegas. Gadis itu tidak mungkin, dia seperti harimau, aku khawatir Dali akan kalah jika dia menghadapinya, gadis itu tidak punya gen untuk emosi. Dia bisa saja berselisih dengan kita kapan saja, dia tidak pernah tersenyum seumur hidupnya, Lin tua lebih mengkhawatirkannya sekarang daripada aku, jangan pikirkan dia untuk saat ini, ya ampun, pada akhirnya, hanya mereka berdua, ini sama sekali tidak cukup. Lan Ruoxi tertawa sampai dia membungkuk dan berkata, baiklah, kami hanya mencari kebahagiaan. Jika Dali benar-benar menerima begitu banyak wanita, bukankah itu Astri setuju? Hong Wei Guo berjongkok dan merokok, sambil tertawa. Benar juga, baiklah, hari ini aku akan memberikan semua pembantuku angpau, masing-masing 10.000 yuan, untuk menambah suasana bahagia, ya ampun, aku sudah menunggu hari ini selama 18 tahun, sekarang, hari ini akhirnya tiba, itu sama sekali tidak mudah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berkata, kenapa asap ini begitu menyesakkan, hehe. Bab 89. Pertemuan musuh. Di dalam kelas tahun kedua, kelas 9. Hong Dali yang bosan sedang berbaring di mejanya, bermain dengan ponselnya. Ah, membosankan sekali, aku sudah membaca semua novel, dan orang-orang ini menulis terlalu lambat. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, tetapi Hong Dali juga tahu bahwa menulis novel adalah proses yang relatif lambat. Jika ditulis terlalu cepat, hasilnya akan buruk. Dalam industri novel, jika penulis menulis dalam jumlah banyak, kualitasnya mungkin tidak sesuai harapan. Dan jika novelnya berkualitas baik, akan butuh waktu lebih lama sebelum bab baru muncul. Jadi, dalam industri ini, penulis harus memilih antara kualitas atau kuantitas. Lupakan saja, aku akan mencari bacaan lain saja. Hong Dali menelusuri situs web itu dengan lesu. Setelah mencari beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar. Judul buku ini kelihatannya menarik, mari kita lihat. 10 menit kemudian, Hong Dali tersenyum gembira. Meskipun lebih buruk dari beberapa buku sebelumnya, lumayan untuk mengisi waktu, dapatkan hadiahnya.
Dia segera membeli pangkat pemimpin tertinggi untuk novel ini. Setelah beberapa saat, buku ini juga tidak buruk, hadiah. Setengah jam kemudian, haha, jarang sekali menemukan beberapa buku yang cukup menarik, hadiah. Di grup obrolan kelas, Ling Yi, melihat ekspresi kakak Dali, dia pasti menemukan buku bagus lagi. Du Xinzhen, setelah menghitung dengan jari-jariku, tuan muda ini tahu bahwa pasti ada buku-buku bagus baru yang terbit baru-baru ini, saudara-saudara, mari kita lakukan. Ji Ziruo, tuan muda Dali memulainya lagi, keke. Lang Hao, sekelompok anak hilang yang tidak berguna. Ling Yi, aku akan menghajarmu jika kau berani mengatakannya lagi. Du Xinzhen, tuan muda ini akan pergi dan meniduri istrimu. Lang Hao, jangan, aku akan berhenti. 1 jam kemudian, para pembaca di situs web Zhongdian mulai bersemangat. Di dalam grup obrolan besar dari berbagai pembaca. Pembaca pertama, cepat, datang dan lihatlah. Beberapa orang kaya baru tingkat dewa kembali beraksi. Kali ini, mereka tidak hanya memberikan sumbangan untuk beberapa buku asli, tetapi mereka juga memberikan sumbangan untuk buku-buku lainnya. Pembaca kedua, ya ampun, apa kau bercanda? Saudara-saudara, ayo kita bergerak cepat dan saksikan keributan itu. Pembaca ketiga, buku-buku yang disukai orang-orang kaya baru tingkat dewa ini juga sesuai dengan selera saya, coba saya lihat. Pembaca keempat, setiap kali orang-orang kaya baru tingkat dewa ini beraksi, itu pasti tontonan yang luar biasa, tunggu aku. 2 jam kemudian, pembaca dari stasiun buku lain mulai gelisah. Pembaca situs web lain, beberapa orang kaya baru tingkat dewa dari situs web Zhongdian telah mulai beraksi lagi. Ayo kita pergi dan nikmati tontonannya. Pembaca situs web lain, saya telah membaca beberapa buku yang mereka temukan sebelumnya, dan buku itu sangat menyenangkan, ayo cepat, kita pasti bisa menemukan buku bagus lagi kali ini. Pembaca situs web lain 3, semuanya, mari kita mengejar ketertinggalan lebih cepat, dan ingat untuk menjaga formasi, saya akan pergi dan mendaftar menjadi boneka kaus kaki terlebih dahulu. Situs web lain pembaca 4, kamu belum mendaftar untuk menjadi boneka kaus kaki, aku sudah membaca novel-novel dari sana selama beberapa hari, buku-buku di sana lumayan bagus, dan aku bahkan sudah menyumbang ke beberapa di antaranya, tentu saja, sumbangan ini tidak sebanyak yang diberikan oleh orang-orang kaya baru kelas dewa itu. 3 jam kemudian, penulis dari berbagai stasiun buku terkenal. Penulis pertama, apa-apaan, orang-orang kaya baru dari situs web Zhongdian itu mulai beraksi lagi. Sial, aku harus pergi dan melihat buku apa itu. Penulis 2, hahaha, akun yang saya buka di sana telah ditelusuri oleh orang-orang kaya baru tingkat dewa, 6 pembelian peringkat pemimpin tertinggi sekaligus, ya Tuhan, 1 peringkat pemimpin tertinggi setara dengan $500, saya benar-benar berhasil kali ini. Penulis 3, coba saya lihat, itu benar-benar nyata, tidak mungkin, saya harus membuat akun di sana juga, ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Situs web Zhongdian, kantor manajer umum. Sekretaris itu berdiri di depan meja Direktur Yang dan melaporkan, Direktur Yang, Tuan Muda Dali dan teman-temannya telah mulai membeli jabatan pemimpin tertinggi lagi. Menurut Anda? Tanpa berpikir panjang, Direktur Yang berkata, apakah perlu bertanya? Cepat, pergi dan temukan orang yang tahu cara menghabiskan uang dan minta dia untuk menyewa penulis publik untuk menindaklanjutinya. Dalam waktu yang singkat, di bagian kritik berbagai buku. Penulis publik 1, saudara-saudara, mari kita lakukan. Penulis publik 2, Roger. 5 jam kemudian. Sekretaris, Direktur Yang, lalu lintas situs web kami, telah. Direktur Yang, berapa harganya sekarang? Sekretaris, lalu lintas situs web IP telah melampaui batas 300.000, dan terus meningkat, jumlah penulis yang mengunjungi situs web kami untuk mengunggah buku baru telah meningkat setidaknya 70%, dalam 3 hari ini, jumlah buku baru yang diunggah telah mencapai, lebih dari 1.000 buku. Sutradara Yang, ini benar-benar memperluas wawasan saya, tanyakan saja kepada orang yang tahu cara menggunakan uang untuk langkah selanjutnya, dalam hal menggunakan uang, dia lebih baik daripada saya. Kantor Direktur Layanan Bisnis. Sekretaris, orang yang tahu cara menghabiskan uang, tidak, maksudku, Direktur Sun, manajer umum ingin bertanya kepadamu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang yang tahu cara menghabiskan uang, Direktur Zhang Wonyang, berapa jumlah, disimpan di rak buku, untuk buku-buku yang sedang dilihat Tuan Muda saat ini. Sekretaris, pemimpin redaksi Tang saat ini bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan Tuan Muda dan teman-temannya, reputasi buku-buku tersebut saat ini bagus, dan jumlah, disimpan di rak buku, telah melampaui 30.000, jumlah suka yang diberikan saat ini mendekati 50.000. Zhang Wonyang, jumlah ikon, bagikan, yang ditekan juga tidak buruk, kan? Sekretaris, saat ini, reputasi buku-buku tersebut semakin menyebar, setiap hari, ada lebih dari 1.000 buku yang disimpan di rak buku, dan jumlah Patreon meningkat dengan sangat cepat. Zhang Wonyang menarik napas dalam-dalam.
Mari kita luncurkan iklan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ingat, saya ingin melihat iklan di mana-mana. Hubungi sebanyak mungkin pengiklan dan belanjakan setidaknya 3 juta untuk itu. Dimengerti, dimengerti. Sekretaris itu menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan keluar ruangan. Di dalam kelas tahun kedua, kelas 9. Setelah bel kelas berbunyi, Hong Dali tidur cukup lama. Ah, enak sekali tidur, buku bagus seperti itu sulit ditemukan. Tapi setidaknya aku berhasil menemukan beberapa, seharusnya cukup, saatnya pergi ke toilet untuk buang air dan bersantai sejenak. Setelah berdiri dan keluar dari kelas, Hong Dali bertemu dengan Liu Mingcheng, yang juga duduk di kelas 2. Liu Mingcheng mengangkat tangannya saat melihat Hong Dali, tertawa, dan berkata, "Hei, bukankah ini Hong Dali, kamu mau kemana?" Teman-temannya di sekitarnya juga tertawa, memperhatikan Hong Dali dengan mata penuh kepuasan. Hidung Hong Dali berkedut. "Aku mau ke toilet," jawaban yang sudah jelas. Tapi kamu masih perlu bertanya, aku benar-benar meragukan tingkat IQ-mu. Pergi ke toilet, hahaha. Liu Mingcheng mengangkat kedua tangannya ke atas dan tertawa, membuat adegan itu terlihat sangat lucu. Sebelumnya Tuan Muda Dali pergi ke toilet, Anda pasti meminta antek-antek Anda untuk memberi jalan bagi Anda, namun, Anda pergi sendiri hari ini. Sejujurnya, saya sangat penasaran, apakah Anda sudah selesai menjalani masa pubertas? Hong Dali bertanya pada Liu Mingcheng tanpa ekspresi, kamu mengganti mobilmu. Hei, Liu Mingcheng melambaikan tangannya dengan penuh semangat sebelum mengangkatnya. Aku tidak menyentuhmu, semua orang bisa membantu untuk bersaksi, aku tidak menyentuhmu, tanganku bahkan diangkat. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, hehe, trik kecil, kali ini, tidak mungkin kau bisa melakukan apapun, kan, bahkan jika kau jatuh, itu tidak ada hubungannya denganku. Hal itu menyebabkan para siswa di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Hong Dali tidak peduli dan mengangkat bahunya. Siapa bilang aku ingin jatuh? Aku hanya ingin tahu mobil jenis apa yang kau ganti kali ini. Setelah mengatakan itu, Hong Dali melihat tanda toilet sebelum menatap Liu Mingcheng. Katakan saja, apakah kau benar-benar ingin pergi ke toilet atau tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan setelah makan dan datang untuk membuatku jijik? Jika kau ingin membuatku jijik, menurutku keterampilanmu tidak cukup baik. Tentu saja, aku ingin pergi ke toilet, Liu Mingcheng tertawa nakal. Tentu saja, aku juga penasaran. Jika alasan teman sekolah Dali memanggil antek-anteknya untuk membersihkan toilet adalah karena dia belum menumbuhkan rambut kemaluannya. Iya, bagi seorang pria, apapun tidak apa-apa, kecuali penisnya tidak boleh kecil. Oh, Hong Dali langsung masuk ke toilet tanpa mempedulikan Liu Mingcheng. Hobimu memang sangat bodoh. Liu Mingcheng melirik orang-orang di sekitarnya, maknanya tak tertandingi. Ikuti dan periksa seberapa besar adik laki-laki Tuan Muda Dali. Bab 90. Nama panggilan baru kakak Dali. Sekelompok orang itu memasuki kamar mandi dengan cara yang sangat berani, yang langsung menarik perhatian para siswa di sekitar mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, dengan latar belakang Hong Dali yang sangat berani, mereka tidak khawatir bahwa dia akan dipukuli di kamar mandi, bertengkar dengan kata-kata sesekali tidak apa-apa, namun, siapapun yang berani menyentuh Hong Dali sama saja dengan mencoba mencari kematian. Bahkan Tian Wang Laozi tidak dapat menyelamatkan orang itu. Setelah memasuki kamar mandi, wajah Hong Dali sedikit berkedut, sebelum membuka resletingnya. Liu Mingcheng sengaja mencondongkan tubuhnya ke arahnya, menghadap ke tempat kencing, dan mencibir dalam hatinya. Iya, anak ini terlihat sangat kurus, tongkat kecilnya jelas tidak besar. Aku sudah memanggil antek-antekku untuk menyiapkan kamera. Tunggu sampai dia mengeluarkan tongkat kecilnya sebelum mengambil gambar. Wahahaha. Saat gambarnya tersebar, efeknya pasti akan sangat bagus. Sambil memikirkannya, dia mengeluarkan burungnya sendiri yang berukuran sebesar ibu jari, sebelum menunggu Hong Dali mengeluarkan burungnya. Hong Dali bahkan tidak meliriknya. Dia perlahan melepas celananya, sebelum memamerkan burung raksasanya yang sombong. Setelah melihatnya sekilas, Liu Mingcheng benar-benar ketakutan hingga ia buang air kecil tak terkendali, ya, tak terkendali. Air seni di kandung kemihnya tak dapat dikendalikan apapun dan keluar dengan deras. Pada saat ini, beberapa antek Liu Mingcheng mulai mengambil gambar dengan liar. Tubuh Liu Mingcheng dipenuhi keringat dingin dan dengan tegas berbalik, menghalangi burung kecilnya agar tidak terlihat. Namun, semua ini sia-sia karena sudah terlambat. Hong Dali buang air kecil dengan cepat dan menyegarkan sambil bersenandung sebuah lagu. Setelah mengintip burung kecil Liu Mingcheng dengan santai, dia tidak mengatakan apa-apa tetapi merasakan gelombang kegembiraan dan kebanggaan sebelum perlahan-lahan menutup resleting celananya dan mengembuskan napas segar. Tidak apa-apa, bocah ini tidak bereaksi apa-apa. Liu Mingcheng merasa seolah-olah dia telah mengunjungi pintu kematian, merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya. Namun, sangat disayangkan bahwa ia terlalu cepat merasa senang, ketika Hong Dali keluar dari toilet,
ia tiba-tiba tersenyum canggung. Keke. Kemudian ia berjalan dan bergumam, dengan suaranya yang tidak terlalu keras atau terlalu kecil, tetapi cukup untuk didengar Liu Mingcheng. Ai, bagi seorang pria, apapun bisa menjadi kecil, hanya benda itu, jelas tidak bisa menjadi kecil. Wajah Liu Mingcheng penuh dengan rasa malu, dan dia tidak sabar untuk segera menjatuhkan dirinya sampai mati. Kali ini, dia benar-benar telah kehilangan semua harga dirinya dan gengsinya. Beberapa saat kemudian, seluruh toilet dipenuhi dengan tangisan menyayat hati Liu Mingcheng. Para siswa di sekitar saling memandang dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Jika ada orang yang penasaran, mereka akan bertanya, "Hei, tahukah kamu apa yang terjadi?" Bagaimana Liu Mingcheng bisa mengeluarkan teriakan yang begitu menyayat hati? Pada saat ini, seorang siswa laki-laki yang licik keluar dari kamar mandi dan berbisik, "Kamu mungkin tidak melihat kejadian tadi, tetapi Tuan Muda yang Agung adalah pria yang besar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat ceritakan pada kami." Ya, apa yang terjadi di dalam?" Liu Mingcheng dipukuli. "Bisakah kamu berbicara lebih cepat dan lebih jelas, mengapa kamu berbicara begitu lambat?" Melihat bahwa dia menarik perhatian semua orang, dia kemudian menjelaskan dengan lembut. "Ketika saya berada di sana sebelumnya, saya mendengar Liu Mingcheng menyatakan bahwa, bagi seorang pria, apapun bisa menjadi kecil, hanya benda itu, yang pasti tidak bisa menjadi kecil. Saya penasaran tentang apa yang dia bicarakan dan meliriknya. Coba tebak apa yang saya lihat." "Ada apa?" Mata para siswa di sekitarnya berbinar-binar, menatapnya. "Cepat, katakan." "Saat itu, aku melihatnya." Murid yang baru saja keluar dari kamar mandi berkata, "Mainan Tuan Muda Dali, itu pasti mainan raksasa. Aku belum pernah melihat orang sebesar dia sejak aku lahir. Meskipun mainan Liu Mingcheng bisa dibilang tidak kecil, namun, jika dibandingkan dengan mainan Tuan Muda Dali, itu akan seperti burung kecil." "Apa-apaan ini, benarkah itu? Mengerikan sekali," seru para siswa di dekatnya. "Itu benar-benar tidak mungkin lebih benar dari ini." Murid yang baru saja keluar dari kamar mandi melanjutkan, "Apakah kamu masih ingat bahwa Tuan Muda Dali selalu memanggil antek-anteknya untuk membersihkan toilet sebelum dia menggunakannya? Dulu, kita selalu mengira itu karena toiletnya terlalu kecil untuk diperlihatkan, namun, terbukti sekarang, alasannya adalah karena toiletnya terlalu besar sehingga membuat orang takut." Ya, sepertinya kita semua salah sejak awal. Tuan Muda Dali takut hal itu akan memengaruhi kepercayaan diri kita, jadi dia melakukannya karena dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Haish, salahku karena salah paham padanya di masa lalu. Bagi seorang pria melihat pemandangan seperti itu, sungguh harga dirinya terluka. Kali ini, Liu Mingcheng pasti merasa sangat sedih. Setelah melihat pemandangan seperti itu, semoga saja dia tidak terlalu memikirkan perbedaan ukuran. "Ya," kata teman sekelas di kamar mandi. Liu Mingcheng selalu membanggakan burungnya, mengatakan bahwa burungnya sangat besar. "Apakah kalian masih ingat komiknya? Bos jahat besar bernama Dior Brando." Liu Mingcheng menyukai penjahat itu dan, terlebih lagi, dia selalu mengatakan bahwa burungnya relatif besar, jadi dia memberi dirinya julukan yang disebut burung, bukan pemalas. Satu, pengucapan bahasa Mandarin untuk tidak malas terdengar seperti pengucapan bahasa Mandarin untuk nama Inggris, Brando. Tapi kali ini, dia benar-benar mengacau. Burung Tuan Muda Dali, yang lebih besar dari burungnya dengan satu lingkaran besar, jelas merupakan kakak laki-lakinya. Jika itu aku, Tuan Muda Dali harus mengubah julukannya di masa depan, menjadi burung besar, bukan pemalas. Petik 1. Ya, mari kita sepakati, Big Bird, not lazy. Nama panggilan ini bagus, dan pastinya cocok. Burung besar, bukan pemalas, julukan yang sangat menginspirasi. Sekelompok pelajar itu tertawa riang bersama, kegembiraan mereka terdengar di seluruh koridor. Berita itu menyebar seperti api di sekolah. Tak lama kemudian, rumor yang beredar luas mulai menyebar dan menjadi viral. Sebagai raja terhebat tahun ini, julukan Hong Dali pun berlipat ganda hanya dalam beberapa saat. Burung besar Hong, burung besar, tidak malas, kakak burung, dan lain-lain. Ketika orang pertama kali bertemu, kata-kata pertama yang diucapkan kebanyakan sama, sudah pernah dengar. "Kakak Dali punya burung besar, burung yang sangat besar." "Saya sudah tahu itu sejak lama, aneh sekali bahwa kakak Dali harus menyuruh antek-anteknya membersihkan toilet sebelum dia masuk, sekarang tampaknya dia hanya ingin menjaga harga diri kita. Kenapa harus, Big Bird, not lazy?" Aish, memalukan sekali. Tapi di sisi lain, apakah mainan Big Bro Dali benar-benar sebesar itu? Bagaimana mungkin itu palsu? Menurut mereka yang hadir di tempat kejadian, burung itu benar-benar sangat besar jika dibandingkan dengan burung kecil milik Liu Mingcheng, julukan seperti itu tentu saja tepat. Iya, besar sekali, ini akan membuat orang-orang merasa canggung dan malu. "Adik, apakah kamu sudah jatuh cinta, mau mencobanya?" Tidak, lagi pula,
Tuan Muda Dali tidak akan pernah menganggapku cukup baik. Ketika Liu Mingcheng berjalan di kampus dengan wajah pucat, para mahasiswa di dekatnya akan menunjuk dan berkata, lihat, burung kecil, bukan pemalas ada di sana. Ayah, sangat menyedihkan, pukulan yang diterimanya kali ini jauh lebih berat daripada pukulan sebelumnya yang membuat mobilnya hancur. Ayah. Cepat, ayo kita pergi, Smallbart, Not Lassie, sedang dalam perjalanan ke sini, ayo kita pergi kalau dia marah pada kita. Ya, siapapun yang menerima pukulan mental seperti itu, pasti tidak akan merasa baik. Sungguh menyedihkan. Kenapa? Liu Mingcheng hampir pingsan. Bagaimana mainannya bisa sebesar ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, dia sangat kurus dan tinggi, dia hanya sedikit lebih tinggi dari 1,75 meter. Bagaimana benda itu bisa sebesar ini? Ini tidak ilmiah, aku pasti salah lihat. Hong Dali sedang duduk di kelasnya sambil membaca buku karena tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan, sementara murid-murid di dekatnya terus berdiskusi. Big Bro Dali telah menjadi legenda. Big Bird Hong, betapa kuharap aku punya yang sebesar miliknya. Bukan hanya itu keinginanmu, seekor burung besar, itu pasti keinginan setiap orang. Hong Dali, apa yang mereka katakan, tidak bisa dimengerti. Siapa, Big Bird, Not Lassie, itu. Setelah itu, dia melihat jam dan akhirnya kembali bersemangat. Akhirnya, sekolah akan segera berakhir, aku bisa pergi dan syuting unexpectedly, di malam hari, haha. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.